Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Intan Nuraini dengan NIM 23320110001. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester 3 mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan yang diampu oleh Miss Eriska Ginalita Dwi Putri SHMH. Demikian video ini akan saya sampaikan. Buruh bernama Erma Octavia asal Grobogan, Jawa Tengah belakangan mendadak viral. Erma berani memprotes atasannya demi memperjuangkan hak buruh agar mendapat uang lembur yang selama ini tak dibayarkan. Keberanian Erma mendapat pujian dari warganet dan bahkan sampai dijuluki Marsinah di era modern. Erma merupakan buruh PT Sai Apparel, sebuah perusahaan tekstil yang beroperasi di Grobogan. Namanya menjadi perbincangan setelah mengunggah video dirinya cekcok dengan atasan. Dalam video, Erma memprotes kebijakan perusahaan yang disebut tak membayarkan uang lembur kepada para buruh. Tak hanya itu, perempuan tersebut juga mengungkapkan kekesalannya karena pernah menerima kekerasan verbal. Aksi cekcok itu terjadi saat para buruh masih lembur sehingga menjadi tontonan. Sementara atasan Erma itu hanya marah-marah dan meminta percekcokannya tidak direkam. Video ini pun akhirnya viral dan sudah ditonton lebih dari 19 juta pengguna TikTok. Tak sedikit warganet yang memberikan dukungan terhadap Erma untuk memperjuangkan hak buruh. Berkat keberaniannya berbicara, Erma bahkan sampai dijuluki Marsinah di era modern. Viralnya video ini juga membuat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat turun tangan. Pihaknya langsung melakukan mediasi untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi. Namun proses mediasi justru berjalan alot karena kedua pihak bersikukuh dengan versinya masing-masing. Manajer perusahaan menyangkal telah melakukan intimidasi terhadap buruh. Begitu pula Erma juga bersikeras bahwa para buruh tidak mendapat upah lembur. Kenapa? Ini jam berapa, Bapak? Jam berapa? Artinya apa ini? Ganggu artinya apa? Kenapa emang? Ini jam berapa, Pak? Kemarin Bapak itu sudah merugikan saya. Kenapa? Kemarin Bapak ngatain saya apa? Ngomong? Kenapa, Bapak? Saya bisa baik-baik, saya juga bisa ngatain. Bapak kemarin Bapak ngatain saya apa? Oke, Bapak jelasin dulu. Bapak jelasin dulu kemarin ngatain saya apa? Bilang sekarang di depan kamera, ya? Saya nggak terima, Pak. Saya nggak terima. Saya orang Indonesia dikatain gila. Ya? Salah saya apa? Gak boleh video di dalam factory. Salah saya apa? Oke, nggak apa-apa. Ya? Gak boleh video di dalam Di luar boleh ya? Gak boleh video di dalam factory. Di luar boleh ya? Di luar boleh. Luar di sana. Oke. Sini. Nah. Luar sana. Kenapa? Pada awal tahun 2023, publik dihebohkan dengan sebuah video viral yang menampilkan keluhan karyawan dari PT Sai Apparel Indonesia yang tidak menerima bayaran upah lembur sejak September tahun 2022. Keluhan ini pun sampai ke telinga Kementerian Ketenagakerjaan atau biasa disebut dengan Kemenaker, yang langsung mengambil tindakan dengan melakukan inspeksi ke perusahaan tersebut. Seperti aja berkaitan dengan buruh, kemarin dari penyampaian Irma ada uang lembur, betul. Ada beberapa hal yang menjadi bagian dari temuan dari Satuan Pengawas Ketenagakerjaan lewat dokumen yang mereka periksa. Ada beberapa dokumen yang perlu ditetapkan ataupun ada yang perlu dilaksanakan oleh Manajemen Sai Apparel untuk memberikan hak kepada karyawan terkait dengan kelebihan jam kerja mereka. Dari kesepakatan yang dibangun setelah penandatangan Bipatrit itu 5-6 hari, beberapa hak yang menjadi bagian dari kelebihan jam dari buruh di Sai Apparel akan diberikan oleh pihak manajemen. Dan kemarin kita sudah cek ke Pak Cancal ya, Pak Cancal Gupta selaku manajer yang ada di Sai Apparel, dia akan menyanggupi. Nah, setelah 5-6 yang tadi saya sampaikan kepada teman-teman perwakilan buruh, kok perusahaan tidak memenuhi ya, kita akan dengan Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi akan datang menanyakan apa yang menjadi permasalahan di perusahaan, kenapa setelah 5-6 hari tidak mereka memberikan haknya para buruh yang menjadi hak mereka. Nah, disitulah saya hadir selaku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Grobogan.
Kemudian, Kemenaker menemukan adanya pelanggaran serius terkait pembayaran upah karyawan yang melanggar aturan dalam Perundang-undangan Ketenagakerjaan sesuai dengan pasal 78 dan pasal 85 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Perusahaan wajib membayar lembur sesuai dengan aturan yang telah berlaku. Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, perusahaan yang tidak membayar upah lembur melanggar aturan pasal 93 Ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu kewajiban pembayaran ini juga dikuatkan oleh Kemenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang upah kerja lembur PT SAI Apparel terbukti telah mengabaikan hak fundamental pekerja yang dapat dikenai sanksi administratif maupun denda. Dalam penyelesaian sengketa ini, Kemenaker melakukan beberapa langkah sebagai berikut, diantaranya yang pertama, adanya mediasi antara perwakilan karyawan dan perusahaan untuk memastikan bahwasanya atas pembayaran upah yang tertunda di PT tersebut. Yang kedua, pengawasan ketat terhadap PT SAI Apparel untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap hukum ketenagakerjaan. Dan yang ketiga, perusahaan tetap tidak mematuhi Kemenaker, berhak memberikan sanksi administratif denda ataupun pencabutan izin usaha terhadap PT mereka. Semoga dengan adanya tindakan yang tegas dari pihak Kemenaker, hak-hak karyawan di PT SAI Apparel ini dapat terpenuhi dan kasus serupa tidak terjadi lagi di perusahaan-perusahaan lainnya. Sehingga perusahaan pun perlu menyadari betapa pentingnya mematuhi aturan ketenagakerjaan sebagai bentuk penghargaan terhadap tenaga kerja yang merupakan aset penting dalam bisnis yang mereka miliki. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video ini. Jika kalian semua menyukai video saya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe agar semakin banyak orang yang bisa menyadari akan pentingnya keadilan ketenagakerjaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.